pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain bertanya? I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. So you had no idea that it was going to happen? Not at all. No. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya, tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya, jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Iya, iya. Kan disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PK. Apakah ini karena Jessica juga mau membersihkan nama dari kesalahan ini atau nama baik Jessica harus tetap diperbaiki melalui PK ini? Saya tanya suruh jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya. Jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan, ya kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa
kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Mana dulu? Kalau saya berbincang-bincang di Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, Om di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya sama dia. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi, katanya. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja nih, minta ada yang lain. Dulu saya waktu sekali saya pengen makan sushi, di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu, Om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir 1-2 hari ini baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya up and down hubungan saya dengan dia ini.
Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Situ suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga tuh, jatuh. Tapi saya tahan gitu loh. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing Om, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana Om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya gitu. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Pe? Kamu ada perasaan gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia udah. Kebiardaan Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin setelah Jessica Wongso divonis bersyarat jadi pertanyaan. Edi Darmawan tak pernah muncul setelah Jessica Wongso dilepaskan dari penjara. Keberadaan keluarga Mirna khususnya sang ayah, yakni Edi Darmawan jadi sorotan belakangan ini. Hingga kini, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan belum diketahui keberadaannya setelah Jessica Wongso bebas dari Lapas Pondok Bambu Jakarta pada Minggu, 18 Agustus 2024. Sebelumnya, Edi Darmawan memang tak pernah lagi muncul pasca dilaporkan ke Mabes Polri atas kasus dugaan penghilangan barang bukti di kasus kopi sianida Mirna Salihin. Edi Darmawan juga diketahui dituntut membayar pesangon 38 mantan karyawannya. Sejak saat itulah, Edi Darmawan Salihin benar-benar tak pernah muncul lagi ke hadapan publik. Sejumlah eks-karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, FICC, menuntut pesangon yang belum dibayarkan perusahaan milik ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin itu. Sebab, perusahaan tersebut dinyatakan telah ditutup, sementara hak para karyawannya belum tuntas. Puluhan karyawan itu lantas mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Maret 2024. Kuasa hukum para eks-karyawan, Agus Susanto saat ditemui di kantornya di kawasan Cipondoh, mengatakan bahwa Edi Darmawan tidak pernah hadir dalam persidangan alias mangkir. Dibawa mati pun itu tetap utang, kapanpun. Itu sih, Pak. Tapi itu bisa berarti artinya belum di-violatekan tapi sudah tidak ada hasil lagi dari. Betul, dia sudah tidak punya aset sama sekali. Bahkan pun rumahnya pun sudah jual semua, udah nggak ada lagi aset sama sekali, kosong. Tanggapan dari para karyawan ini seperti apa, Pak? Ya, para karyawan kecewa gitu loh. Kalau para karyawan kecewa, kalau misalnya ini diteruskan, mereka akhirnya tetap jong kalau kita bahasa hukumnya gitu loh. Nah, apa yang mau dibayar gitu loh. Nah, makanya kita harus akan menempuh seperti jalur pidana yang mungkin yang lebih baik, karena perdata juga sama aja, itu juga nggak pernah hadir gitu loh. Coba kita akan memperkuat lagi di pidananya. Kalau untuk komunikasi belum ada nggak sih, Pak? Ada komunikasi dengan. Nah, kami pun tidak tahu sekarang dia ada di mana. Jadi surat panggilan pun ke rumahnya juga sudah nggak ada, orangnya sudah tidak ada. Bahkan terbitin pakai koran pun juga sudah tidak ada, nggak pernah nongol. Sampai terbit koran kita 3 kali. Jadi orang ini sepertinya sudah menghilang misterius kemana, nggak tahu, saya udah nggak tahu kemana. Itu sih. Jadi gini, perkara ini adalah dia mempunyai kewajiban utang kepada karyawan. Yang dimana karyawan itu sudah tidak digaji, akhirnya karyawan itu mengajukan gugatan PHI. Nah, sudah berjalan sekian panjang, sudah diajukan eksekusi sebanyak 2 kali, nah dia tidak pernah hadir dan tidak pernah membayar. Itu total kita sampai kurang lebih 6 M. Itu harus kita ratusan. Nah, makanya dia seolah-olah ini lepas tangan. Dia pernah mengatakan di media kalau dia sudah bayar, ternyata belum bayar sama sekali. Kalau memang dia punya etikat, pada saat kita ngajukan PKPU,
ya dia datang hadir dalam persidangan. Karena sudah ada panggilan pengadilan, bakal juga ada panggilan laporan. Ya, seharusnya dia hadir. Bahkan waktu pas kami ngajukan PKPU pun kami menyampaikan di media juga. Masa dia punya HP nggak pernah lihat media. Nah, setidaknya saya merasa dia ini melepas tanggung jawabnya. Itu sih, Pak. Jadi kalau PKPU ini sebenarnya sistemnya perdata, cuma dia adalah spesialis. Dia hanya menyangkut PKPU ada relaksasi utang-utangnya terhadap pihak kreditur. Itu sih bedanya di situ aja. Ya pernah ada laporan ya, cuma waktu itu laporannya tidak jalan gitu. Jadi sepertinya stuck gitu loh. Mungkin apakah karena juga manggil orang yang bersangkutan juga susah kali sih ya gitu. Seperti itu. Tapi kami akan ke sana lagi ke Polda untuk mengecek seperti apa sekarang ini gitu loh. Dia pernah hadir cuma sekali dua kali. Ya, setelah itu polisi mengatakan ini belum bisa diproses lebih lanjut. Itu yang waktu itu kami kecewa waktu itu. Waktu itu lewat teman saya gitu loh. Nah, makanya kami ngajukan PKPU. Ternyata pada saat kami lewat PKPU, ya benar-benar dia tidak hadir. Dia tidak mempunyai suatu etika sama sekali untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita lihat backgroundnya ya, kantornya besar, Pak. Di Cideng besar, Pak. Rumahnya juga asetnya banyak. Ya soalnya kan pengusaha kan. Kalau kita lihat di TV-TV kan, gayanya kan bicaranya kan seolah-olah kan, wah orang hebat lah. Tapi kalau misalnya memang dia hebat ya dia selesaikanlah kewajiban karyawannya. Jangan lepas tanggung jawab itu aja sih. Setelah meninggal. Berarti sekitar pada zaman COVID lah gitu. Jadi dia sudah mulai mungkin perusahaan mulai goyang lah ya. Jadi gini, kami mengajukan PKPU itu ada berdasarkan putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diajukan eksekusi juga, gitu loh. Sampai sudah 22 kali dikasih salinan eksekusi, ya seharusnya dia hadir loh. Makanya dasar itu semua kami mengajukan proses PKPU waktu itu, kami mengajukan, gitu loh. Jadi kami mengajukan sesuatu itu, kami tidak mau memfitnah orang, kami punya dasar hukum yang kuat, kami akan jalankan. Tapi kalau memang sudah kami jalan, kami periksa tidak punya aset, ya kasihan juga akhirnya. Ini akhirnya kan proses berjalan, ya andai kata terjadi pilot, kurator yang mengeluarkan biaya, kan kasihan juga kuratornya akhirnya. Gitu loh. Hmm. Hmm. Betul. Ya kelanjutannya mungkin kami akan menjadi proses pidananya. Gitu loh. Kami akan kerja proses pidananya. Karena kalau kami kerja di proses PKPU-nya, ya dia sudah tidak punya aset. Kecuali sebelum kami ke pidananya, dia ketemu dengan kami akan menyelesaikan, dia akan menyelesaikan seperti apa, ketemu dengan karyawan, apakah dia mau cara menyisih segala macam, ya saya rasa para karyawan juga gak ada masalah, nanti kan karyawan juga butuh makan, Pak. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang cari kerja susah. Sampai ada yang jadi tukang gojek lah, apa kasihan gitu loh. Ya mungkin dia merasa tidak punya utang ke orang. Gitu. Tapi bagi karyawan yang dia pekerjakan, ini kan sangat bermanfaat bagi mereka. Makanya ini dia harus ketuk hatinya. Jangan dia melepaskan tanggung jawab hal ini gitu loh. Ayolah, ketemu dengan kita, kontak kita. Ayo, saya mau ketemu nih, bicaranya gimana, penyelesaian terbaik, ya sama-sama. Kita juga nggak ada masalah, gitu loh. Kami bukan maksudnya mengajukan PKPU ini dengan masuk untuk menjelekkan dia atau membuat dia menderita atau saya tidak. Kami hanya ingin dia juga bisa menyelesaikan utang dia. Kan dia utang sama karyawan ada. Pasti dia ada utang dengan luar juga. Seperti apa gitu loh. Itu yang bisa sampaikan, Pak.
Publish gimana Bang? Nah, saya tidak tahu ya seperti apa, karena kalau misalnya sampai Jessica sudah keluar, dia juga tidak nongol-nongol di media. Karena bagi saya, dia juga nggak bakal nongol, Pak, karena kasus kami aja nggak nongol kayak yang ini, Pak. Gitu. Kalau dia nongol kasus ini, saya akan kejar nih. Ya kamu bisa nongol di situ. Ya masa di kami nggak bisa nongol, gitu loh. Jadi apakah mau cari pamor di sana, sedangkan kewajiban kamu nggak selesaikan, itu yang nggak bagus, gitu loh, nggak elok bagi kami, itu sih Pak. Jalan kayak Hmm. Jadi kalau ini hanya saya melihat, saya tidak mau mencampuri dari masing-masing pekerjaan lawyer-lawyer. Saya hanya melihat, saya hanya mendengar atau membaca dari media. Bagi saya ini mungkin Jessica ini adalah di posisi waktu dan tempat yang salah saja sih sebenarnya. Nah mungkin kalau dia datangnya nggak duluan atau datangnya sama-sama mungkin aman. Karena dia mungkin datangnya duluan, terus dia yang pesenin kopi juga buat si yang meninggal, korban. Nah jadi waktu dan tempat yang salah aja menurut saya sih. Secara detailnya saya tidak mau mencampur mendalam situ. jalan tidak tepat. Hmm. Abang yang sekarang lagi mencari soal ini kan berkoar-koar bahwa saat itu kejadian itu salah bang. Dan akhirnya sekarang malah dia butuh akses gimana bang? Apa abang juga harus benar kayak dengan karyawan atau Begini, klien abang? bagi kami adalah kami lebih suka memakai jalur hukum daripada kami berkuar-kuar tapi akhirnya nggak ada juntrungannya. Saya bukan tipe lawyer yang suka berkuar-kuar tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik kita ikuti proses hukum seperti apa, ya kita buktikan, gitu loh, benar atau salah, gitu loh. Daripada kita berkuar-kuar, ternyata apa yang kita kuatkan nggak benar, akhirnya kan nggak bagus, gitu loh. Jadinya kita menjelekkan orang, saya nggak mau itu sih bang. Saya menjelekkan bang, ya kan sendiri. Tapi fakta abang menuntut seorang solid itu benar ya bang dalam kan perkara ini untuk menuntut keadilan dalam arti membayar ya bang. Betul, karena gini, saya melakukan PKPU ini adalah kita semuanya punya etikat baik. Jadi kita manusia ini masih punya utang. Oke. Pikiran kami adalah kita ajukan PKPU, ya udah kamu restitusi utang kamu lah. Kamu bayar cicilan seperti apa. Kalau memang kamu nggak bisa bayar full, itu etikat baik kami. Tapi kalau etikat baik kami sudah ngajukan tapi nggak pernah hadir, berarti memang orang nggak punya etikat baik. Ingin melepaskan tanggung jawab, itu. Melepaskan tanggung jawab abang dipidanakan pasal apa? Ya, jadi gini, kita akan mempidanakan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Yang dimana setiap karyawan yang tidak dibayar haknya bisa diajukan pidana. Itu, yang undang-undang terbarunya seperti itu. Jadi kami pakai dasar itu. Itu kan zaman dulu kan kalau buruh nggak dibayar segala macam nggak bisa dipidana. Sekarang buruh nggak dibayar, nggak digaji, dengan Cipta Tenaga Kerja, pengusaha bisa dikenakan pidana. Sekarang belum tampil di media. Ya saya punya pesanannya Pak Dermawan Salihin adalah tolong punya hati nurani, ya, bayar kewajiban para eks-karyawan. Karena utang itu dibawa sampai kapanpun, sampai mati itu tetap utang. Akhirnya kalau utang nggak kebayar, kasihan. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, tapi mengorbankan eks-karyawan yang dimana mereka mempunyai istri dan anak. Gitu. Jadi tolong harus punya hati nurani, selesaikan kewajibannya. Semua bisa dibicarakan dengan lapang dada. Ya. Saya bang, abang bersikeras untuk membantu karyawan ini dalam posisi apa sih bang? Karena banyak karyawan yang sudah sengsara. Jadi gini, saya membantu karyawan ini kami adalah tidak dibayar. Ya, kami tidak dibayar sama karyawan, kami melakukan dengan pro bono. Bahkan kami pun mengajukan gugatan segala macam itu masih pakai biaya sendiri. Jadi kami melihat kondisi para karyawan itu adalah baik ada yang sudah tua, bakal ada yang sudah meninggal. Jadi
maka ada yang butuh duit untuk anak sekolahnya susah, itu kami tegur hatinya, kami ingin membantu, itu sih. Jadi kami tidak punya kepentingan apapun di sana sebenarnya.